Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, para pemuda, para syabab yang akan ingin menikah, insyaallah di dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan tema pembahasan kita tentang pernikahan, yang mana pernikahan ini akan membuatkan kita berilmu dan mengambil sikap serta apa persiapan kita dalam pernikahan tersebut. Karena sebelum kita menikah, kita harus menyiapkan apa saja yang akan kita siapkan untuk menuju pernikahan. Oleh karena itu, khawatal kiram rahmatullah subhanahu wa ta'ala, karena tujuan dari pernikahan itu ialah, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Rum yang sering kita hafal, ya, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pernikahan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi, dan an khalaqalakum, Allah, pernikahan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, Allah menciptakan kita dari diri kita sendiri. Untuk apa? Allah menciptakan kita ada suami, Allah menciptakan kita ada istri. Tujuannya untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kita merasa senang, merasa sakinah, merasa nyaman dengan pasangan kita masing-masing, merasa tentram dengan pasangan kita masing-masing. Yang itu yang pertama. Yang kedua, wa ja'ala lakum bainakum mawaddah. Dengan pernikahan tersebut Allah akan memunculkan rasa mawaddah, rasa cinta, rasa yang selalu ada pada hati seseorang untuk saling mencintai dengan pasangannya masing-masing. Yang ketiga ialah warahmah, kasih sayang. Kasih sayang ini ialah merupakan suatu hal yang harus ada dalam pernikahan. Setelah dia rasa nyaman, dia peroleh dengan pasangannya, kemudian setelah sudah ada rasa nyaman, kemudian akan ada rasa cinta. Setelah rasa cinta, akan ada rasa kasih sayang, saling menyayangi antar suami, antar istri, antar pasangan. Karena ini merupakan bagian dari tips ataupun bagian dari visi misi kita menikah. Oleh karena itu, sebelum kita menikah, maka apa tipsnya untuk persiapan menuju pernikahan itu? Yang pertama ialah bagaimana kita persiapan niat yang ikhlas dan tulus. Ya, persiapan untuk menikah ialah harus persiapan dari niat yang kuat dan hati yang ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena pernikahan ini adalah sunnah Rasulullah, maka kita harus mengikuti sunnah Rasulullah agar diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama berkata, ya, ada dua amalan yang ketika kita mengerjakan amalan tersebut, maka Allah akan terima amalan tersebut. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kaum muslimin, para syabab, para pemuda-pemudi yang akan menikah, hendaknya engkau perbaharui niatmu untuk menikah. Apa tujuan kamu untuk menikah? Karena dengan niat yang baik akan melahirkan yang baik pula. Dengan niat yang ikhlas akan melahirkan keikhlasan yang pula. Dan matangkan semua keinginanmu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk engkau bisa merasakan manisnya istikharahmu di malam hari, di tahajud di malam hari, untuk memilih pasangan yang ideal, pasangan yang baik menurut kita semua. Oleh karena itu, niatkan yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala. Tips yang kedua ialah restu dari keluarga. Kebanyakan orang dewasa ini, meskipun dia sudah seakan-akan dia sudah mandiri, seakan-akan dia sudah mengurus sendiri, seakan-akan dia ingin membelakangi dan melupakan restu dari keluarga atau orang tua. Padahal kita menyatukan dua keluarga, bukan menyatukan satu keluarga. Jadi bagaimana orang tua kita sebagai seorang suami dan orang tua kita sebagai seorang istri harus disatukan.
Karena bagaimanapun orang tua akan berperan penting di dalam pernikahan tersebut kelak. Karena sesungguhnya peran dari keluarga itu sangat penting. Kita saling memahami satu dengan yang lainnya. Keluarga satu memahami keluarga yang satu lainnya. Keluarga istri memahami keluarga suami. Keluarga suami memahami keluarga istri. Maka ambillah restu keluarga kita. Ambillah restu orang tua kita. Karena sesungguhnya yang memahami dan memiliki pengalaman tentang pernikahan dari kita adalah keluarga kita sendiri, yaitu kedua orang tua kita. Maka ikhwatal fillah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, restu dari keluarga ini merupakan hal yang penting, hal yang baik dan baik meskipun kita mengatasnamakan diri kita sebagai orang yang mandiri, ya, yang mandiri. Yang ketiga adalah persiapan kita harus siapan fisik dan kesehatan. Fisik kita harus kuat, ya. Fisik tidak boleh loyo. Fisik dan kekuatan kesehatan kita harus sehat. Cek kesehatan fisik kita. Jangan sampai kita ingin menikah tapi kita sakit-sakitan, ingin menikah tapi kita mabuk-mabukan, narkobaan. Karena apa? Kesehatan itu sangat-sangat berpengaruh dalam keturunan kita. Keturunan yang kuat itu akan kuat ketika kita juga akan kuat. Karena kita akan melahirkan generasi yang kuat, sebagaimana juga Islam itu membutuhkan generasi yang kuat. Maka fisik dan kesehatan ini harus selalu dicek, selalu olahraga sebelum kita menggapai pernikahan itu. Karena al-mu'minun qawiyun, kata Rasulullah, khairun wa ahabba ilaihi minal mu'minid dhaif. Seorang yang kuat, yaitu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Maka ikhwatal kiram rahmatullah Subhanahu wa taala, kuatkan fisik kita untuk menggapai pernikahan itu, atau sebelum kita menikah, kuatkan harus fisik dan kesehatan kita. Yang selanjutnya tips, ya, untuk kita menikah ialah persiapan kita untuk menikah yang selanjutnya ialah bagaimana kesiapan mental dan emosional. Ini merupakan kesiapan mental ini. Ya, kita jangan sampai egoisme kita akan mengatur kita nanti kelak. Karena kita akan berkumpul antara satu dengan yang lainnya, suami dan istri. Calon suami atau calon istri itu beda wataknya, beda prinsipnya, beda semuanya. Maka ketika kita berkumpul dengan istri atau suami kita, maka kita harus saling memahami, saling melengkapi atas watak, atas prinsip, atas mental dan emosional pasangan kita. Maka ikhwatal rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, saling memahamilah dalam melihat kekurangan saudara kita, dalam melihat kekurangan pasangan kita. Allah itu selalu melihat kita positif, ya. Jangan mencari yang sempurna. Karena sesungguhnya tak ada yang sempurna di dunia ini. Tetapi bagaimana cara kita saling melengkapi dan saling menyempurnakan antara kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Mari kita saling melengkapi. Karena itulah emosional dan mental itu harus disiapkan dari dini hari. Jangan sampai kita lemah mental kita. Jangan sampai lemah juga emosional kita. Ya, belum siap mental, belum siap emosional kita ingin menikah. Maka khawatir nanti di kemudian hari kita akan dengan belum siapnya mental, dengan belum siapnya emosional, dan kita nanti di tengah perjalanan pernikahan kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, perceraian, kemudian permusuhan dan pertengkaran. Ya, naudzubillahi min dzalik. Maka ikhwatal kiram, siapan mental itu kuat. Maka bagaimana tipsnya selanjutnya? Ya, ketika kita sudah siap mental dan siap emosional, maka ada tips selanjutnya ialah bagaimana memperbaiki akhlak, ya, dan perbaiki agama kita. Kita sebagai seorang laki-laki, seorang perempuan, hendaknya kita menikah itu harus memperbaiki akhlak kita, memperbaiki adab kita, memperbaiki ilmu kita dengan agama kita. Harus mengerti agama kita. Jangan kita menikah tanpa didasari dengan agama, tanpa menikah tanpa didasari dengan adab dan akhlak yang baik, dan ini akan merugikan kita. Pada sesungguhnya inti dari pernikahan itu ialah bagaimana kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita membimbing istri kita, anak-anak istri kita dengan ilmu agama, bukan dengan ilmu dunia. Tapi kita bagaimana membimbing anak dan istri kita kelak sebelum kita menikah adalah dengan ilmu agama. Maka
hendaknya kita mencari ilmu agama, hendaknya kita menghadiri Islamic parenting, kajian-kajian pranikah, kajian-kajian tentang pernikahan, agar kuat mental dan emosional kita, dan kita akan kuat paham tentang ilmu agama tentang pernikahan itu. Karena sesungguhnya dengan ilmu tentang pernikahan kita akan tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari dan bisa kita antisipasi di kemudian hari juga. Maka mari kita sama-sama ya untuk saling menasihati di dalam keluarga kita. Semoga kita menjadi istri dan suami yang siap menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, sakinah, mawaddah, warahmah, rasa tenang, rasa nyaman, rasa cinta dan rasa kasih sayang. Semoga Allah berkahi kita semua dan semoga Allah mudahkan jodoh kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.